Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Hamidah An-Najwa dengan NIM 0703251020. Saya berasal dari Prodi Matematika, kelas Matematika 2, semester 1. Dalam video ini saya akan memaparkan materi terkait tentang materi sains dan teknologi dalam mata kuliah Sains dan Teknologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu Rini Halila Nasution, MT. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi sains dan teknologi ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di era perkembangan zaman yang sudah modern ini, pastinya kita tidak terlepas dari yang namanya sains dan teknologi. Hampir semua aktivitas manusia saat ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Mulai dari kita bangun tidur, pergi sekolah, kemudian apa lagi coba? Belajar di kelas, juga kita membutuhkan yang namanya teknologi. Nah, untuk itu, mari kita bahas mengenai sains dan teknologi ini. Nah, jadi sains dan teknologi ini ibarat dua kata yang saling melengkapi. Nah, sains itu sendiri merupakan teori ataupun ilmu berdasarkan hasil observasi. Nah, sedangkan teknologi itu sendiri merupakan hasil penerapan dari sains itu sendiri. Nah, ibarat kata kalau sains itu adalah bahan mentahnya seperti tepung, telur, dan lain sebagainya. Nah, kalau di teknologi ini sendiri, dia merupakan bahan jadinya ataupun kuenya gitu. Nah, setelah kita tahu sains dan teknologi itu memiliki peran besar, maka pasti bakalan muncul nih pertanyaan. Sebenarnya apa sih sains dan teknologi itu sendiri? Oke, jadi mari kita bahas bersama-sama. Nah, jadi sains dan teknologi itu berasal dari dua kata, yang mana kata pertama itu ada sains dan yang kedua itu ada teknologi. Nah, sains itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, jadi sains itu sendiri merupakan ilmu ataupun hasil observasi dari apa yang kita analisa ataupun apa yang kita lihat. Nah, sedangkan teknologi itu sendiri merupakan wujud dari hasil analisa kita tadi, hasil dari sains tadi. Nah, sehingga jadilah teknologi itu. Nah, jadi singkatnya, sains itu teorinya, sedangkan teknologi itu adalah praktiknya. Nah, jadi di era yang modern ini, sains dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan karena sains itu melahirkan teori, sedangkan praktik itu merupakan wujud nyata dari teori itu sendiri. Makanya sains dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya saja apa? Contoh dari sains, misalnya, kenapa hujan bisa turun, kenapa bumi berputar, gitu. Kemudian dari teori-teori itu, para ilmuwan pasti bakalan membuat yang namanya teknologi nih, ataupun alat-alat canggih untuk mengetahui kenapa sih bumi itu berputar, kenapa sih hujan itu bisa turun. Nah, jadi keduanya ini ya yang tidak dapat dipisahkan, kalau bisa dibilang gitu. Nah, jadi tanpa adanya sains, teknologi itu nggak bakalan ada gitu. Jadi keduanya ini harus berjalan beriringan. Dan bahkan kemajuan suatu bangsa itu dapat diukur dengan yang namanya sains dan teknologi. Nah, jadi kalau misalnya suatu bangsa itu tidak memiliki perkembangan sains dan teknologi ini sendiri, maka dapat dikatakan bangsa itu masih kuno. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas apa yang namanya sains dan teknologi ini sendiri, jadi sekarang kita bakalan ngebahas apa sih peranannya di dalam kehidupan. Nah, kadang kita nggak sadar nih sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakuin itu di sehari-harinya merupakan adanya peranan sains dan teknologi itu sendiri. Misalnya, mulai dari alat kesehatan yang sudah canggih, pembelajaran yang sudah canggih, cara belajar yang serba digital, kemudian transportasi, komunikasi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sains dan teknologi itu sendiri. Nah, di bagian ini kita bakalan ngebahas nih, gimana sains dan teknologi itu berperan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bagian ini aku bakalan ngejelasin 3 peran besar sains dan teknologi terhadap kehidupan kita. Oke, peran yang pertama itu ada peran di bidang kesehatan. Nah,
Dari yang kita lihat sekarang ini, pastinya banyak kan alat medis yang udah canggih. Dengan adanya alat medis yang sudah canggih, dokter itu mampu mendiagnosa penyakit dengan lebih cepat dan efisien, serta lebih akurat. Contohnya seperti CT scan dan aplikasi kesehatan di HP. Nah, selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membuat proses pengobatan menjadi lebih cepat dan efisien dengan adanya robot, ada AI untuk membaca hasil lab, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan, kita tuh pastinya ngerasain dong yang namanya perubahan dengan kita menggunakan monitor di kelas, menggunakan handphone, menggunakan apalagi coba misalnya. Nah, jadi sekarang belajar itu nggak hanya di kelas aja, tapi bisa dengan kita membuka laptop, membuka handphone, membuka video pembelajaran di YouTube, kita bisa belajar lewat situ. Jadi kita nggak hanya stuck di kelas aja gitu. Jadi belajar itu bisa di mana aja. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, guru dan siswa itu dapat interaksi di mana saja dengan mudah gitu. Jadi nggak harus tatap muka dulu baru bisa berinteraksi. Nah, yang ketiga ini dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nah, ini dampaknya ini luar biasa banget nih di dalam kehidupan. Karena apa? Perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi sangat amat dibutuhkan pada saat ini gitu. Misalnya saja transportasi yang mana membuat kita lebih cepat untuk berpindah dari suatu ke tempat lain. Nah, contohnya apa? Contohnya pesawat, mobil, kapal, dan lain sebagainya. Nah, kalau di bidang komunikasi, teknologi ngebikin jarak itu tidak sebagai penghalang lagi gitu. Jadi di bidang teknologi ini, di bidang komunikasi ini, teknologi sangat berperan besar terhadap perkembangan komunikasi. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, kita dapat video callan, kemudian teleponan, tanpa harus bertemu tatap muka. Nah, jadi semua peranan itu nggak mungkin bakalan terjadi kalau nggak ada yang namanya sains dan teknologi. Jadi sains dan teknologi ini benar-benar berperan sangat besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari tadi, peranan sains dan teknologi itu memiliki pengaruh besar di berbagai bidang. Jadi sekarang muncul pertanyaan nih, sebenarnya perkembangannya itu buat apa sih? Apa cuma biar kita bisa hidup modern saja kah? Atau ada peranan yang lebih dalam lagi? Nah, di bagian ini kita bakalan membahas tentang tujuan dan manfaat dari sains dan teknologi itu sendiri. Nah, langsung saja kita bahas tujuan dan manfaat sains dan teknologi. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, tentu saja tujuan utama sains dan teknologi itu pastinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan adanya sains dan teknologi, sekarang kita bisa hidup lebih mudah dan nyaman. Mulai dari alat rumah tangga modern, sistem layanan kesehatan yang canggih, sampai transportasi yang cepat dan aman. Nah, semuanya ini bakalan membuat hidup kita lebih enak, lebih mudah, lebih efisien. Nah, yang kedua itu menjadi sarana eksplorasi dan pengetahuan. Jadi, sains dan teknologi itu sendiri dapat berperan sebagai jembatan buat manusia untuk terus belajar dan mengembangkan ataupun menemukan hal-hal yang baru. Nah, dengan adanya teknologi, para ilmuwan bakalan meneliti hal yang sebelumnya tidak terjangkau. Kayak misalnya menjelajahi luar angkasa, meneliti dasar laut, atau bahkan memahami cara kerja otak manusia. Jadi, melalui sains dan teknologi, rasa ingin tahu manusia itu bisa berkembang tanpa batas. Nah, tujuan dan manfaat yang ketiga, memberikan solusi terhadap permasalahan. Selain itu, sains dan teknologi itu sendiri dapat berperan sebagai solusi dari permasalahan kehidupan. Contohnya saja mulai dari masalah lingkungan, kesehatan, energi, serta pangan. Jadi, semuanya ini bisa kita cari jalan keluarnya melalui inovasi dan penemuan-penemuan baru.
Nah, jadi intinya sains dan teknologi itu lahir bukan hanya untuk memudahkan hidup, tapi juga buat memperbaiki keberlangsungan kehidupan di masa depan. Nah, setiap hal yang memberikan kemajuan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan di sisi lainnya. Nah, begitu juga dengan sains dan teknologi. Nah, perkembangan memang membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah dan serba cepat. Namun, di balik kemudahan itu semua, ada dampak negatifnya juga sebenarnya. Nah, jadi mari kita bahas mengenai dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi itu sendiri. Nah, oke, yang pertama kita bakalan ngebahas dampak positifnya terlebih dahulu ya. Nah, dampak positif yang pertama itu adanya kemudahan hidup sehari-hari. Nah, sekarang hampir semua aktivitas dapat kita lakukan dengan cepat dan efisien. Contohnya aja mulai dari kita belajar online, kemudian menggunakan transportasi, bekerja, itu dapat kita lakukan dengan mudah kapan saja dan di mana aja. Selain itu, teknologi juga dapat membuat produktivitas itu meningkat. Contohnya saja di dunia pekerjaan, pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan singkat dengan adanya teknologi seperti AI misalnya, atau mesin otomatis lainnya. Dan yang terakhir, membuka peluang kerjasama antar bangsa. Lewat kemajuan komunikasi dan transportasi, orang-orang dari berbagai negara dapat berkolaborasi dengan sangat mudah. Nah, tentunya dari semua dampak positif tersebut, pastinya ada dampak negatifnya juga yang perlu kita perhatikan juga sebenarnya. Nah, dampak negatif yang pertama itu apa? Adanya kesenjangan sosial. Nah, jadi nggak semua orang itu dapat mengakses teknologi dengan sangat mudah dan efisien. Jadi ada juga sebagian orang yang masih belum mengerti ataupun pengetahuannya cuma sedikit nih tentang teknologi itu sendiri, karena disebabkan faktor ekonomi misalnya. Yang kedua, adanya ketergantungan terhadap teknologi. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita dapat melihat banyaknya siswa ataupun mahasiswa yang malas untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena adanya AI yang jadi pembantunya gitu. Dan yang terakhir itu ada penyalahgunaan teknologi. Nah, di penyalahgunaan teknologi ini biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti bakalan menggunakan teknologi sebagai ajang penipuan untuk menipu orang lain. Kemudian penyalahgunaan AI. Nah, kalau yang kita lihat sekarang kan banyak sih AI yang dapat mengedit foto, misalnya dengan mengedit foto dengan vulgar ataupun yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi ini sendiri, seharusnya kita dapat menggunakannya dengan bijak. Makanya penting banget nih sebenarnya kita menggunakan teknologi secara bijak supaya manfaatnya itu kerasa lebih besar daripada dampak negatifnya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, sains dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, kemajuan ini juga menuntut tanggung jawab agar sains dan teknologi ini digunakan secara bijak. Jadi semoga dari penjelasan ini kita semua dapat paham bahwasannya kemajuan zaman bukan soal kecanggihan saja, tetapi juga bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu sendiri dengan bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.